Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan kami dari Universitas Majalengka. Kami di sini ingin mewawancara Ibu dari observasi produk bawang goreng ya. Nah, saya Siti Landayani. Saya Setelan dari. Saya Pak Haji Mari. Ingin lebih tahu nama Ibu, boleh perkenalan? Ating. Ibu Ating. Ya. Langsung aja. Udah langsung aja. Kalau di sini jalan itu gimana Ibu? Gimana? Sejarahnya. Awal mulanya. Awal mulanya. Produksi bawang goreng gitu. Dari tahun berapa gitu? Gimana tanya? Ayah nanti. Iya. 95. Awal mulanya kira 95 gitu. Itu modal sendiri. Itu modal sendiri atau Modal sendiri, saya pinjam gitu. Sini nama tambah modal. Apakah Ibu pernah melakukan promosi harga atau diskon gitu kan sama produk ini? Enggak. Belum pernah. Kita beli satu bundling gitu dapat berapa pieces gitu kan? Belum enggak pernah. Cuman langsung isi aja ke pasar gitu. Oh iya. Iya. Pernah promosiin ke media sosial nggak atau ke WA gitu? Dulu pernah karena waktu itu ada mahasiswa KKN dari Bogor itu. Oh iya. Dikasih tahu tapi nggak dijalani. Oh, Itu pakai apa? IG atau apa? Shopee katanya ya. Udah dimasukin tapi udah. Udah dibikin, udah dikasih ininya ganti katanya, udah diganti ininya teh. Cuman kurang promosiinnya aja gitu ya, masarinnya. Enggak diterusin lah. Di WA ada, di WA. Udah nggak ada, udah di. Oh berarti paling lebih dominan ke Iya, ke ini pasar mah aja ya gitu. ke pasar aja, pasar tradisional gitu. Iya. ada rencana kayak ini teh mau diganti ke toples nggak Bu? Enggak. Oh, mau plastik? Udah gini aja. Waktu dulu kan dikasih ininya namanya dikasih di. Ada pendapat dari konsumen buat ngembangin dari bawangnya enggak? Apanya? Atau kayak ngomong kayak dari konsumen tuh ngomong kayak itu apa ya? Buat nambahin produk lagi buat produksi selain bawang gitu. Pokoknya emang ada permintaan itu. Iya, Apalagi bawangnya katanya di pasar kayak gitu. Enggak, ini bawang aja gitu. bawang aja. Bawang doang kan suka ada nanya apa ada bawa lagi kacang apa Iya, gitu. Memang aja banyak di pasar. Misalnya dari Tapi enggak, ini aja bawang goreng aja gitu. Banyak tuh yang nanyain, kan ini bawang goreng iya nah temannya kan suka bak kacang teh itu kacang buat bubur tuh buat kayak gitu, banyak yang nanyain gitu. Soalnya kan itu kan masuk ke nasi goreng. Bersatunya gitu. sama itu kacang Iya. biasanya ngirim teh dengan bawang. Enggak, Ibu kalau bawang goreng naik gimana? Bawang merahnya deh. Banyak yang beli atau turun? bawang. Bahan bakunya naik. Ini sekarang mah lagi naik, kemarin-kemarinnya turun. Sekarang mah lagi naik lagi dia atas 20 lagi. Itu dikurangin dari bawangnya atau dinaikin harganya? Enggak, jadi dikurangin porsinya aja. Porsinya bawang kurang. Harga nama tetap gitu. Tahunya harganya segitu deh. Ini harganya berapa sih Mas? 4.000. 4.000 kalau yang kecil? Pasarnya yang kecil 1.500. Berapa gram? Gram. Enggak. Dan segini juga enggak ada seperempat nih. Enggak ada. Ini juga ini paling seberakon. Nah, Ibu ada rencana nggak buat kedepannya gitu nambah tempat buat produksinya lagi gitu? Ya, nambah. Mau sih nggak modal nggak ada. Ini teh segini-gini aja nanya. Iya. Apalagi sekarang kan
bawangnya mahal sekarang mah, jadi cuman isi yang itu aja deh, telat isi nanti. Ini kan warga-warga sini pasti bertambah ya Bu. Terus kalau ada yang beli bawang goreng berarti itu bertambah itunya juga, penjualannya juga. Iya, Bertambah. tambah. Kalau ada yang beli sini-sini gitu. Kalau ada di WA, pesan di WA ada. Yang pesan dari WA. Dari pasar, enggak ke pasar kalau udah ada udah habis di pasar gitu. Udah habis ini juga udah banyak. Berapa bulan itunya Ibu? 1 bulan. 1 bulan. Itu udah ada izin Ya. dari apa aja, halal sama Halal PRT ada. Ini udah CP. Oh iya, PRT udah. PRT udah ini. Nah, Itu kadaluarsanya tuh biasanya berapa? 1 bulan kan? 1 bulan. Ini mah 1 bulan karena 2 bulan lagi masih kena ini dasarnya kering nggak kering. Oh iya. Nggak banyak. Itu Terus sampai namanya 2 kan. bulan. Pernah ini kamu pernah promosiin ke media sosial? Udah tadi. Oh, udah? Yang di Shopee tapi nggak berjalan. Nggak berjalan. Iya. Ada yang di situ Dari yang sama mahasiswa siapa tadi? KKN. Dari siapa? KKN. Siapa KKN dari Bogor itu apa sih? Bogor ya. Pertanian IPB ya. Oh, IPB. IPB. Pernah kesini. Kesini, kalau kesini udah dikasih ininya diganti cina ininya biar udah dikasih enggak. Jadi tetap ini Media sosialnya Shopee berarti. Iya. Shopee kan kasih tahu kasih iya nantinya ininya mereknya ganti katanya, iya nanti ininya Tadinya bodas emang mereknya apa? Tetap Hawa. tetap cuman ininya tadi ganti variasi gitulah Oh, namanya. iya. Dikasih nate udah nggak ada sekarang udah lama sih. Berarti cuma ngasih solusi aja gitu. Solusi. Kalau ininya jadi itu apa sih? Toples bakal tertarik nggak ya Bu warga-warga sini? Tahu ya. Biar Warga mah jarang sih, jarang yang beli. Kalau mau lebaran ngumpul paling kalau lebaran tapi kayak gini. kadang hajatan, kadang gitu. Iya mau jarang paling tetangga ini jadi fokus ke pasar-pasar doang, pasar sayur ke sana. Tinggal ada niat untuk ke toples gitu ya. Nah, Ibu, cara menyesuaikan harga dengan bahan baku bila produksinya naik gimana gitu? Misalkan nih dari bahan baku bawang itu naik gitu, terus cara agar mau nggak mau teh bahan itu tercapai dengan harga segitu gitu? Kalau lagi mahal mah enggak lah. Enggak. Itu dulu berhenti dulu mulai di atas 30 Itu tiap 35. produksi itu berapa kuintal? Nya 5 kintal lah. 5 kintal. 5 kintal itu dapat berapa piece? Kalau yang ukuran segini? Oh ya, paling kan kalau udah digoreng tuh 1 kintal teh belum jarang pernah jadi setengah kintal juga udah goreng teh soalnya kering. Oh iya. Berarti ada berapa piece-nya? Kurang 1 kintal ya? Berarti 1 kilo teh Ada 100 lebih? 200? enggak, ini mah tuh yang 5 kilo, yang 5 kilo itu cuma jadi 130 bungkus. Berarti dikali. Udah itu sayang itu tuh. Jelas. Udah gitu aja Ibu. Ya, makasih ya Bu ya. Terima kasih. Sama. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Perkenalkan, saya Nextia Daharayani. Saya Tia Wulandari. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Alan Rusdiana SMM selaku dosen mata kuliah Ekonomi dan Regional. Yang kali ini kita akan mempresentasikan observasi UMKM di bawang goreng merek Hawa. Mungkin langsung aja ke materi latar belakang yang akan dilanjutkan oleh Pak Hadi. Belakang dari bawang goreng tersebut merupakan salah satu produk pangan yang semakin diminati oleh konsumen di Indonesia. Pada proses pengolahan bawang merah memang cukup rumit dan memakan penggorengan, mulai dari pengupasan kulit luar dari bawang merah yang rumit dan tahap pencucian bawang merah sebelum memasuki tahap pengirisan. Dalam hal pengirisan juga dibentuk hal irisannya
harus sawarata agar terlihat rapi dan memudahkan pada saat penggorengan. Dengan cara konvensional dilakukan dengan tahapan waktu yang lama dan memerlukan banyak tenaga. Produk bawang goreng merek Hawa telah menjadi salah satu pilihan favorit di pasar. Berkat kualitas dan cita rasa yang khas dalam konteks ini untuk memanfaatkan faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap produk bawang merah. Selanjutnya, permasalahan. Dalam perkembangan industri pangan yang semakin kompetitif, UMKM bawang goreng Hawa menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan permintaan konsumen. Permintaan terhadap produk bawang goreng tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga berbagai faktor yang lain yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Faktor-faktor seperti pendapatan konsumen, harga produk, perubahan selera, promosi, dan inovasi produk menjadi aspek penting mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, di sini ada gambar dari konsep permintaan atau kurva permintaan. Penjelasannya itu yaitu pada konsep permintaan dalam konteks ekonomi itu yang dikenal sebagai demand mengacu pada total barang atau jasa serta jasa yang tersedia di pasar pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu yang bersedia dibeli oleh konsumen. Di sisi lain juga penawaran dalam ekonomi yang disebut supply adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada waktu tertentu. Dan pada harga tertentu pula konsep teori permintaan merupakan penjelasan mengenai karakteristik hubungan antara volume permintaan dan harga yang berlaku. Dari karakteristik hubungan antara permintaan dengan harga dapat dihasilkan grafik yang disebut kurva. Materi yang sudah dijelasin oleh Awah, bunyi hukum permintaan secara singkat. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Fungsi permintaan adalah persamaan matematis yang merupakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Bentuk umum fungsi permintaan I sama dengan A kurangi BP atau B kurangi A. Beki. Isi A kurangi. Ya udah Soki sama dengan lanjut. I sama dengan A kurangi BP atau B sama dengan A kurangi BQ. I adalah jumlah barang yang diminta. B adalah barang A persentase atau intersip. B koefisien atau gradien perubahan permintaan. Selanjutnya, pengaruh harga produk terhadap permintaan. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa harga bawang merah sebagai bahan utama bawang goreng sangat berfluktuasi, terutama saat musim panen atau musim paceklik. Kenaikan harga bawang merah cenderung mempengaruhi permintaan bawang goreng, namun tidak secara drastis karena bawang goreng merupakan kebutuhan pokok dalam memasak. Bahkan untuk mengantisipasi kenaikan harga berikutnya sehingga permintaan tetap stabil atau meningkat dalam jangka pendek. Selain itu, harga faktor kualitas dan kemasan juga turut berperan dalam menjaga minat membeli. Nah, menurut Titin Maria Cat tahun 2023, berdasarkan hasil penelitian, variabel harga beras eceran memiliki hubungan positif terhadap permintaan beras. Selanjutnya ada pengaruh pendapatan konsumen terhadap permintaan, yang dimana hasil observasi wawancaranya itu menunjukkan bahwa pendapatan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan bawang goreng merek Hawa tersebut. Konsumen yang mengalami peningkatan pendapatan cenderung meningkatkan jumlah pembelian bawang goreng karena daya beli mereka lebih kuat. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, konsumen juga cenderung mengurangi konsumsi bawang goreng merek Hawa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pendapatan konsumen secara langsung mengaruhi jumlah permintaan, di mana konsumen ini lebih banyak membeli bawang goreng saat ini saat mereka pendapatannya itu naik gitu. Nah, menurut penelitian terdahulu dari Trias Anies et al. 2021, hasil analisis regresinya itu menunjukkan bahwa variabel pendapatan konsumen berpengaruh nyata secara parsial, di mana nilai signifikan yang diperolehnya itu A sama dengan 5% atau T hitungnya itu tabel 2,05/0. Pendapatan konsumen terkadang mengalami perubahannya itu bisa menjadi meningkat ataupun bisa jadi menurun. Hal tersebut akan diikuti oleh perubahan jumlah permintaan bawang goreng tersebut. Selera konsumen terhadap permintaan. Hasil observasi wawancara menunjukkan bahwa selera konsumen memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan bawang goreng. Konsumen yang memiliki selera tinggi terhadap bawang goreng cenderung membeli dalam jumlah lebih banyak dibandingkan yang kurang berminat. Selera ini dipengaruhi oleh faktor kualitas, rasa, aroma, dan tekstur bawang goreng yang sesuai dengan preferensi konsumen. Menurut Trias Aniesa tahun 2021, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel selera konsumen berpengaruh nyata secara parsial, di mana nilai signifikan 0,000. Produk lain yang berkaitan pada permintaan. Hasil observasi wawancara mengenai pengaruh harga produk lain yang berkaitan terhadap permintaan bawang goreng menunjukkan bahwa fluktuasi bahan baku utama seperti bawang merah sangat mempengaruhi permintaan bawang goreng. Ketika harga bawang merah naik signifikan, produsen bawang goreng cenderung mengurangi produksi karena biaya produksi meningkat, sehingga pasokan bawang goreng berkurang dan mempengaruhi permintaan di pasar. Selain itu, harga minyak goreng sebagai bahan pendukung juga turut berpengaruh. Kenaikan
kenaikan harga minyak goreng dapat meningkatkan biaya produksi yang berimbas pada harga jual bawang goreng. Nah, menurut Rima Rosniati et al. 2024, harga bawang bombay terhadap permintaan komoditas bawang merah bersifat inelastis atau perubahan permintaan kecil. Selanjutnya ada pengaruh ekspektasi harga produk di masa mendatang terhadap permintaan bawang goreng. Hasil observasi wawancara mengenai pengaruh ekspektasi harga produk bawang goreng di masa mendatang terhadap permintaan menunjukkan bahwa ekspektasi kenaikan harga mendorong konsumen untuk meningkatkan pembelian saat ini. Konsumen yang memperkirakan harga bawang goreng akan naik cenderung membeli lebih banyak sebagai antisipasi agar tidak terkena harga yang lebih mahal di kemudian hari. Sebaliknya, jika konsumen mengharapkan harga tetap stabil atau bahkan turun, mereka cenderung membeli sesuai kebutuhan tanpa melakukan pembelian berlebih. Menurut penelitian terdahulu dari Ivana Merwati, Sukalan 2025, ekspektasi harga produk masa mendatang memiliki pengaruh positif terhadap permintaan. Artinya, ketika konsumen memperkirakan bahwa harga suatu produk akan naik di masa depan, maka mereka cenderung akan meningkatkan pembelian saat ini. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk menghindari harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang terhadap permintaan. Hasil observasi wawancara mengenai pengaruh ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang terhadap permintaan bawang goreng menunjukkan bahwa ekspektasi pendapatan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Konsumen yang memperkirakan pendapatan mereka akan cenderung meningkatkan pembelian bawang goreng karena merasa daya beli mereka lebih kuat. Sebaliknya, jika konsumen mengharapkan pendapatan menurun dan tidak stabil, mereka cenderung mengurangi konsumsi bawang goreng untuk menyesuaikan pengeluaran. Menurut Sari dan Prabowo, tahun 2021, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Prabowo dalam analisis permintaan bawang goreng di pasar tradisional menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan dan permintaan bawang goreng di pasar tradisional. Pengaruh ekspektasi ketersediaan produk terhadap permintaan. Hasil observasi wawancaranya di masa mendatang terhadap permintaan menunjukkan signifikan bahwa konsumen cenderung meningkatkan pembelian saat ini. Jika mereka memperkirakan ketersediaan bawang goreng akan terbatas atau harga akan naik di kemudian hari, ekspektasi tersebut mendorong konsumen untuk melakukan stok lebih awal sebagai antisipasi kelangkaan, sehingga permintaan bawang goreng meningkat. Sementara sebaliknya, jika konsumen yakin produk akan tersedia secara stabil dan harga relatif tetap, mereka cenderung membeli sesuai kebutuhan tanpa melakukan pembelian berlebihan. Nah, menurut Griwat et al. 2010, penelitian oleh Griwal dan rekan-rekannya dalam artikel Retailing Research Review and Future Direction menunjukkan bahwa ekspektasi ketersediaan produk dapat memenuhi permintaan. Mereka menemukan bahwa konsumen yang percaya bahwa produk akan tersedia di masa depan. Selanjutnya ada pengaruh banyaknya konsumen potensial terhadap permintaan bawang goreng tersebut. Hasil observasi wawancara mengenai pengaruh banyaknya konsumen potensial terhadap permintaan bawang goreng menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen potensial, permintaan bawang goreng juga cenderung meningkat secara signifikan. Ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah keluarga dan pendapatan konsumen yang mendorong peningkatan konsumsi bawang goreng tersebut. Namun, jarak tempat tinggal konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan bawang goreng. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah konsumen potensial yang memiliki pendapatan dan kebutuhan yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan permintaan bawang goreng di pasar tersebut. Nah, hasil penelitian terdahulunya menurut Kotler dan Keller 2016 dalam buku Marketing Management, Kotler dan Keller menjelaskan bahwa jumlah konsumen potensial merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi permintaan suatu produk. Semakin banyak konsumen potensial yang ada di pasar, semakin tinggi permintaan terhadap produk tersebut. Terhadap permintaan, hasil observasi wawancara yang dilakukan yaitu pengaruh terhadap permintaan tidak berpengaruh signifikan karena pada UMKM bawang goreng ini tidak menerapkan media iklan, hanya fokus pada pemasaran melalui personal selling, yang dimana mereka untuk meningkatkan penjualannya itu pada permintaan di pasar setempat, dan mereka juga telah memasarkan pada luar daerah seperti di Ciamis, Kuningan, Cikijing, Talaga, dan lain-lain. Sebaiknya pelaku UMKM bawang goreng ini tetap menerapkan media platform digital agar memperluas jangkauan pasar dan meringankan volume penjualan, terutama bagi UMKM bawang goreng yang aktif memanfaatkan media digital. Menurut ya Allah. Menurut kita Reva Yugianti tahun 2020, penerapan iklan tulisan Black versi superhero tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembelian produk susu berisian Black. Selanjutnya, pengaruh fitur atau atribut terhadap permintaan. Hasil observasi wawancara yang telah dilaksanakan berpengaruh positif signifikan karena bawang goreng Hawa ini dengan kualitas yang ada pada produk tersebut yang memiliki rasa gurih, warna coklat kuningan, tekstur yang renyah, daya tahan umur simpannya lebih dari 1 bulan, dan harga yang sangat terjangkau oleh konsumen yang memiliki minat pembelian sebagai bahan pelengkap pada makanan seperti nasi goreng, soto, bubur ayam, dan lain-lain. Untuk menambah cita rasa dan
Menurut Adila Hafizah Batubara et al. 2025, atribut produk terhadap bawang merah meliputi harga daya, tahan umur, simpan, dan lain-lain. Menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen tentang apa yang mereka beli. Saya akan menyimpulkan dari hasil observasi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, itu hasil dari observasi dan analisis terhadap produk bawang goreng merah KUA dapat disimpulkan bahwa permintaan terhadap produk bawang goreng merah KUA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu harga, pendapatan konsumen, dan selera konsumen. Harga memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan, di mana kenaikan harga cenderung menurunkan permintaan, sedangkan penurunan harga dapat meningkatkan minat beli. Pendapatan konsumen juga berperan penting. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar juga kecenderungan konsumen untuk membeli produk berkualitas seperti bawang goreng merah KUA tersebut. Selain itu, selera konsumen terhadap rasa, kualitas, dan kemasan produk juga turut mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor lain seperti harga produk terkait, ekspektasi konsumen, ketersediaan produk, jumlah konsumen potensial, serta promosi dan atribut produk juga berturut kontribusi dalam menentukan tingkat permintaan bawang goreng merah KUA tersebut.